lagi dengan episode podcast Jamie Talks, podcast santai yang ngebahas tentang kehidupan mahasiswa. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial nih guys, yaitu salah satu mahasiswi dari Universitas Riau jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, kebetulan dia ini baru aja selesai mengadakan suatu project berupa event yang menarik untuk kita bahas di sini ya teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol bareng dia, boleh deh kenalin dong dirinya terlebih dahulu supaya nanti kita ngobrol lebih nyaman. Halo Kak, dan halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Jingga Panda. Aku salah satu mahasiswi dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Riau angkatan 2024. Halo Kak Jingga. Halo Kak. Gimana Kak Jingga? Apakah udah siap nih buat ditanya-tanya dan buat sharing ke Jamie Talks? Udah siap banget ya, aku udah gak sabar banget buat ceritain pengalaman aku selama event yang akan kita bahas nantinya nih Kak. Oke, gas, langsung Gas, aja kita langsung mulai aja, ya. gas. Nah, jadi dengar-dengar nama acaranya itu G2C ya Kak. Nah, itu apa itu artinya G2C itu? Kok G2C, G2G atau apa? Boleh dong diceritain apa itu filosofi dari G2C itu sendiri? Jadi nih Kak dan teman-teman semuanya, G2C itu singkatan dari Gateway to Cultural Arts. Jadi nih ibaratnya event G2C ini itu bagaikan pintu atau gerbang bagi penonton yang hadir dalam acara tersebut untuk mengetahui dan melihat bagaimana perbedaan budaya dari setiap negara di dunia. Nah, kebetulan nih, event G2C ini adalah hasil dari proyek UAS untuk mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya dan Sosiologi Komunikasi Masyarakat Melayu, Kak. Kreatif ya kalian menjadikan pintu atau gerbang gitu ya sebagai perumpamaannya. Boleh. Nah, untuk acaranya itu udah lewat kan ya? Itu kemarin diadakannya tanggal berapa tuh Kak? Dan di mana tuh lokasinya? Bener banget nih Kak, untuk acara ini memang udah lewat, tepatnya minggu kemarin. Acara ini tuh berlangsung dari tanggal 25 November sampai 27 November nih Kak. Dan untuk lokasi itu berlokasi di FISIP Universitas Riau, tepatnya di Gedung Sultan Balia. Oh, jadi adain di fakultas sendiri aja nih ya Betul. diadakannya. Berarti acaranya 3 hari ya acaranya. Lumayan lama ya untuk suatu project UAS ya. Nah, dalam 3 hari itu apa aja tuh Kak rangkaian acara dan kegiatan yang ditampilkan di G2C itu? Untuk 3 hari ini kami menampilkan banyak sekali penampilan ya Kak. Dimulai dari parade makanan, lalu ada teater juga, lalu ada penampilan tarian, musik dari berbagai macam negara di dunia. Nah, untuk negara yang kami tampilkan dalam event G2C ini Kak, ada 4 negara nih. Dimulai dari Prancis, lalu ada Italia, ada Thailand, sampai ke negara Cina. Wow, itu kedengarannya menarik banget Wah, ya sih, menarik. kayak seru-seru semua ya. Seru. Dan tadi ada apa? Ada teater ya? Teater. Nah, boleh dong diceritain sedikit itu gimana sih alur teaternya? Kayaknya itu menarik deh buat dibahas. Bener banget, yang paling menarik dari event G2C ini adalah teater ini Kak. Nah, jadi sederhananya nih alur cerita dari teater ini adalah mengisahkan seorang putra mahkota dari tanah Melayu yang punya sifat arogan dan sombong nih. Nah, pada suatu hari putra mahkota kehilangan tanjak pusakanya. Lalu untuk mencari tanjak pusaka yang hilang tersebut, ia harus mengelilingi 4 negara yang telah saya sampaikan tadi. Mulai dari Perancis, lalu ke Italia, lalu ke Thailand, sampai ke Cina. Hingga dia kembali lagi ke tanah asalnya, yaitu tanah Melayu, dan diangkat menjadi seorang raja. Wow, keren banget ya. Alurnya mah udah kayak film beneran ini, keren. Tapi tadi Kak Jingga bilang acaranya kan 3 hari tuh. Benar. Nah, jadi itu gimana dong teaternya? Apakah terputus ceritanya atau dari hari pertama itu udah mulai teater? Boleh dong kasih tahu. Untuk teater itu memang terputus alurnya Kak. Oke, aku ceritain aja nih ya Kak. Untuk hari pertama itu teaternya belum mulai nih. Nah, untuk hari pertama yang kami tampilkan adalah hiburan yang kami buka kepada masyarakat umum. Jadi pada hari pertama itu ada hiburan-hiburan dengan konsep seni budaya. Ya, kalau tidak salah pada hari pertama itu ada 5 hiburan yang dimulai dari jam 9 sampai jam 12. Nah, kemudian untuk hari kedua nih baru kita mulai kepada teaternya. Nah, teater itu dimulai dari tanah Melayu tadi, lalu sang putra mahkota berkunjung ke negara Prancis, lalu di sanalah
terjadi drama, konflik, dan penampilan budaya khas Prancis. Lalu dia berkunjung lagi ke negara Italia dengan alur yang sama lagi seperti yang di Prancis. Mereka berkonflik, lalu mereka menampilkan budaya khas Italia sampai kepada ending Italia tersebut di hari kedua. Nah, untuk hari ketiga ini adalah puncaknya nih Kak. Nah, di hari ketiga ini sang putra mahkota mengunjungi negara Thailand dengan alur yang sama lagi, yaitu mengalami konflik dan mencari kunci dan penampilan dari negara Thailand sampai pada akhirnya ke negara Cina. Ke negara Cina inilah dia akhirnya menemukan kunci untuk membuka gerbang kembali ke tanah Melayu tadi. Dan kembali ke tanah Melayu dia diangkat menjadi seorang raja Melayu, Kak. Lumayan panjang juga ya rupanya ceritanya. Jadi terbagi, terputus gitu berarti ya, biar Kak. bikin penonton lebih penasaran juga nggak sih kayak gitu. Nah, untuk acara yang besar, itu banyak penampilannya, banyak kegiatannya. Itu berarti dari kapan kalian mempersiapkannya? Untuk persiapan itu udah lama sih Kak sebenarnya, dan persiapan itu kami mulai dari bulan September sampai akhir November 2025. Dan persiapan itu kami mulai dengan membentuk 6 divisi, dan dari divisi itu akan dibagi CO-nya atau koordinasinya yang akan membagikan kembali tugas-tugas atau peran-peran dari setiap anggota per divisi tersebut. Wah, berarti kayak kepanitiaan di kampus benar. pada umumnya juga ya. Nah, kalau Kak Jingga sendiri nih tergabung dalam divisi apa tuh? Kalau aku sendiri, aku tergabung ke divisi acara, itu jantungnya acara ya Kak. Dan kebetulan aku ditetapkan menjadi anggota dalam tim dekorasi. Wow, itu yang paling sibuk Benar, nggak sih? sibuk, Ya super kan? sibuk. Berarti yang dekorasi properti dan apa aja yang ada di acara itu Kak Jingga ada membuatnya ya? Benar, saya ikut berkontribusi itu Kak dengan teman-teman tim dekorasi lainnya. Benar-benar Keren. hebat tim dekorasi. Apresiasi dulu buat teman-teman dekorasi ya teman-teman, keren-keren. Benar. Nah, untuk acara yang besar, orang yang banyak, itu berarti pasti ada nggak sih kayak huru-hara dan drama-dramanya selama persiapan? Nah, boleh dong Kak Jingga di-spill dikit? Boleh spill nih berarti Boleh, nih Kak. spill aja dikit. Namanya juga acara yang besar, yang gede, dan ini tuh kan tergabung seluruh angkatan ya Kak, 181 orang loh Kak yang ikut dalam keberlangsungan acara ini. Jadi menurut aku yang menjadi tantangan paling besar itu adalah ketika kita berusaha untuk menyatukan berbagai macam karakter manusia di dalamnya, dan kita harus ikut mengalir dalam karakter mereka tersebut. Tapi overall saya, walaupun semua huru-hara itu terjadi, acara ini tetap berjalan dengan lancar dan sukses. Wow, berarti walaupun mungkin banyak huru-hara dan susah ya, pasti Benar. mempersiapkan semua dan sebanyak itu, tapi kalian tetap gacor ya Benar, menyelesaikan tugas gacor. kalian. Keren. Nah, berarti kan acaranya udah selesai nih ya Kak. benar. Jadi setelah semua nih yang Kak Jingga udah kerjakan, yang udah Kak Jingga siapkan, sampai yang udah Kak Jingga tampilkan di acara itu, apa tuh pelajaran yang bisa Kak Jingga petik dari G2C ini? Untuk pelajaran bisa aku petik itu banyak banget ya Kak. Dimulai dari aku bisa belajar untuk bekerja sama dengan orang yang awalnya tidak aku kenal, tapi karena bergabung dalam satu tim yang sama, kemudian aku kenal, dan dari setelah aku bisa bekerja sama dengan orang itu. Lalu untuk pelajaran yang kedua, mungkin melalui event G2C ini aku bisa mengetahui dan mempelajari bahwa event ini menjadi wadah untuk aku bisa belajar bagaimana menciptakan sebuah event yang tergolong besar, dan itu memakan persiapan yang sangat-sangat lama. Lalu untuk pelajaran yang terakhir yang aku petik, dan bagi teman-teman juga dapat petik pelajarannya, adalah bahwa budaya itu adalah suatu hal yang bisa kita komunikasikan lewat acara besar seperti event G2C ini Kak, tanpa harus teman-teman hadir ke negaranya atau harus berteman dengan orang yang punya budaya berbeda dengan kita. Seperti itu banget Kak. ya pelajaran yang bisa dipetik dari acara ini, dan pelajaran yang Kak Jingga ambil juga keren sih. Semoga itu menjadi bermanfaat ya untuk pengalaman Kak Jingga berikutnya. Nah, menurut aku juga sih acara G2C ini keren banget ya, kayak acaranya gede, padahal itu termasuk pasti first time ya bagi First kalian time, untuk benar, mengadakan first time. acara ini. Keren banget sih ya, acaranya sukses padahal ini first time. Nah, kalau gitu
Ini terakhir nih ya Kak Jingga. Terakhir. Apa nih pesan dan kesan dari Kak Jingga untuk G2C dan teman-teman 24 ilmu komunikasi lainnya? Untuk pesan, aku merasa benar-benar bangga dengan semua teman-teman angkatan 24 yang sudah mau bekerja sama dari awal sampai akhir event G2C ini Kak. Karena tanpa mereka, tanpa kerja keras mereka, event G2C ini tidak akan berjalan lancar dan sukses seperti ini. Dan untuk kesan, aku benar-benar merasa bahwa event G2C ini suatu event yang sangat keren pastinya, seru pastinya, dan benar-benar mengundang antusiasme penonton yang membludak Kak, gitu. Wow, dari cerita Kak Jingga aja aku juga ikut merasakan ya kayak apa perjuangan yang kalian lakukan sampai acaranya berhasil kayak gini ya, keren banget. Padahal aku pengen banget tahu nonton langsung, tapi sayang banget aku nggak bisa hadir kemarin. Berarti ya nggak hadir ke acaranya langsung gitu, sayang sekali teman-teman. Aku cuma lihat dari live kalian di TikTok. Nah, kebetulan nih aku boleh nanya nggak Kak? Boleh, apa tuh? Karena kakak nggak hadir secara langsung ke eventnya dan cuma nonton G2C-nya dari medsos, menurut kakak dari semua rangkaian acara itu, kakak sebagai orang luar, gimana pandangan kakak? Apakah acara G2C ini seru, ataukah boring? Jujur nih, kalau lihat dari live kalian di TikTok dan ada IG juga ya, Benar, ada IG. lewat tuh story kalian ya. Nah, kalau lihat dari medsos aja, menurut aku itu tuh udah gacor banget ya, udah keren dan menarik banget kayak wow, ada barongsai. Benar, ada barongsai. Ya kan, ada yang dansa-dansa itu. Benar, ada dansa. Ada pantomim. Aku lihat kan, lucu banget, seru banget. Kok bisa sih kenampilin kayak gini? Padahal masih Bisa anak dong. kuliah angkatan 24 loh. Keren banget sih jujur. Kayak aku ngerasa walaupun cuma lihat dari medsos aja itu tuh udah kerasa banget gitu loh serunya, apalagi yang nonton langsung di antara orang-orang yang banyak itu ya kan. Pasti Benar. beda nih euforia dan vibes-nya Benar ya. sekali, Kak. Keren banget sih jujur. Apresiasi dulu buat ilmu komunikasi angkatan 2024. Kalian keren banget guys. Udah nyiptakan G2C. Keren banget ya Kak Jingga. Oke guys, mungkin itu aja nih sesi sharing-sharing bareng Kak Jingga tentang event G2C. Nah, bagi teman-teman Jamie Talks yang pengen ngadain event juga di kampus kalian, mungkin event G2C ini bisa dijadikan acuan atau inspirasi nih buat acara kalian nanti. Nah, untuk Kak Jingga, makasih banyak Kak Jingga udah mau cerita-cerita, udah mau datang ke Jamie Talks kali ini. Thank you. Aku juga terima kasih buat podcast Jamie Talks yang udah mau ngundang aku dan berbagi cerita tentang event G2C ini. Aku benar-benar terima kasih banget buat tim podcast Jamie Talks dan teman-teman semuanya yang udah mau dengerin gimana keseruan aku selama event G2C ini. Terima kasih semuanya. Oke, thank you juga Kak Jingga. Oke guys, mungkin ini aja untuk episode Jamie Talks kali ini. Nantikan episode berikutnya dengan tamu lainnya yang gak kalah menarik. Oke, see you all. Bye-bye.